威力けど核を見た以上ここを狙ってくると思ってた。あかん。 Hai, balik lagi di LWPP Plot. Setelah kemarin Kafka dalam wujud kaijunya bertarung melawan kaiju nomor 9, dan di ending dia bertemu dengan wakil Kapten Hoshina, di mana dia harus melawan atau mati. Bagaimana nasib Kafka? Ini dia kaiju nomor 8 episode ke-8. Wibu. Episode 8 masih melanjutkan pertarungan wakil Kapten Hoshina melawan kaiju nomor 8, aka Kafka Hibino. Wakil Kapten Hoshina telah melepaskan 92% kekuatan tempurnya. Kafka bisa saja menggunakan tinju super kuatnya untuk mengalahkan wakil Kapten Hoshina, tapi tentu dia tidak akan menyakiti wakil Kapten Hoshina. Saat kaiju nomor X sedang berpikir, dia tertebas oleh wakil Kapten Hoshina. Inilah yang akan terjadi jika Kafka menahan diri untuk tidak menyerang wakil Kapten Hoshina. Dia bisa saja mati. Wakil Kapten Hoshina terus menyerang Kafka, tapi Kafka hanya bisa menghindar tanpa menyerang balik. Kafka menyadari jika memang wakil Kapten Hoshina bukan yang terkuat, tapi dia jauh lebih cepat dari kaiju humanoid, bahkan jauh lebih cepat dari Kikoru, bahkan gerakannya bukan seperti manusia. Setelah menghindar cukup lama, akhirnya wakil Kapten Hoshina berhasil menyabat tubuh kaiju Kafka dan terlihatlah intinya, core of the core dari Kafka mode kaiju. Dengan cepat, Kafka meregenerasi tubuh kaijunya. Tapi Kafka merasa regenerasi seperti ini membutuhkan banyak stamina. Jadi selanjutnya dia tidak boleh terkena serangan lagi. Wakil Kapten Hoshina maju lagi, tapi kali ini Kafka sudah memperkeras tubuh kaijunya. Di sisi lain, wakil Kapten Hoshina merasa kekuatan kaiju di depannya saat ini adalah 8.0. Selain itu, wakil Kapten Hoshina juga merasakan sesuatu yang aneh sejak awal pertarungan. Apakah itu cinta atau apa? Tak mau bermain-main lagi, wakil Kapten Hoshina mulai serius. Dia membuat pedangnya seperti berubah warna. Dan whoosh, wakil Kapten Hoshina mengirimkan tebasan tak terlihat. Dan itu mengenai Kafka. Itu memotong kakinya. Dalam sekejap, wakil Kapten Hoshina sudah ada di depan Kafka dan langsung menebas Kafka dari samping mengincar intinya. Awalnya, wakil Kapten Hoshina merasa semuanya sudah berakhir. Tapi surprise, tak semudah itu. Pedang wakil Kapten Hoshina tertahan oleh perubahan bentuk seperti gigi yang dibuat Kafka pada tubuh kaijunya. Sehingga tebasan itu tak sampai ke inti. Pedang wakil Kapten Hoshina tersangkut. Dan disinilah Kafka bersiap mengeluarkan kekuatannya. Inilah tinju kaiju superpower bintang gemilang ulala. Dan smash! Kafka menargetkan pedang wakil Kapten Hoshina. Saking kuatnya, pedang itu sampai terlepas. Wakil Kapten Hoshina terbental dan membuat kepulan debu yang banyak. Situasi ini dimanfaatkan Kafka untuk kabur. Seandainya Kafka tidak menahan diri, wakil Kapten Hoshina pasti sudah lockout dari dunia. Di tempat lain, Kikoru sedang termenung memikirkan kaiju nomor 8 alias Om Kafka Hibino. Dia berpikir apakah bisa mempercayai Kafka. Sembari mengingat momen ketika Kafka menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sugar daddy-nya, yaitu Kafka yang tampak kelelahan. Kikoru langsung senang, tapi karena kelelahan, Kafka mau tepar.
Kikoru dengan sigap menangkap Kafka. Kafka lalu meminta maaf soal kaiju nomor 9 yang berhasil kabur. Di samping itu, Kafka juga mengkhawatirkan keadaan Ishikawa dan Iharu. Tapi Kikoru bilang, tenang saja, Defense Corp sudah memulai menggunakan teknologi regenerasi kaiju. あんたが言って何ができるのよ。そんなことより自分の心配しなさい。隊員に見つかった上、 Di sisi lain, Wakil Kapten Hoshina sedang merenungi kegagalannya mengalahkan kaiju nomor 8. Saat Kapten Ashiro datang, dia baru pertama kali melihat Wakil Kapten Hoshina seperti ini, bengong dan kepikiran sesuatu. Karena ini hal yang jarang, jadi Kapten Ashiro memotret ini sebagai kenang-kenangan. 記念に収めておこう。やめて。それで強かったか怪獣。 Lalu Kapten Ashiro bertanya, apakah kaiju nomor 8 kuat? Wakil Kapten Hoshina bilang, jika kaiju nomor 8 adalah tipe Daikaiju. Buat yang masih bingung, Daikaiju itu apa? Nah, kalau kaiju kecil namanya Yoju, kaiju sedang namanya Honju, dan kaiju besar dinamakan Daikaiju. Lalu kenapa kaiju nomor 8 disebut Daikaiju padahal ukurannya kecil? Wakil Kapten Hoshina mengatakan itu karena bukan dari ukuran tubuhnya, tapi dari ukuran kekuatannya. Ingatkah kalian ketika Wakil Kapten Hoshina mengatakan jika kekuatan kaiju nomor 8 adalah 8.0, itu adalah kekuatan yang sangat besar. Nah, jadi gitu. Oke, lanjut ya. Mendengar pernyataan itu, jika kaiju nomor 8 adalah Daikaiju, Kapten Ashiro terkejut dan bilang, jika ini adalah kejadian pertama setelah kejadian di Fukuoka 5 tahun lalu. Untungnya tidak ada korban jiwa semenjak kemunculan kaiju nomor 8 beberapa bulan ini. Selain itu, Wakil Kapten Hoshina menyadari perasaan aneh, di mana bukannya menyerang dirinya, kenapa kaiju nomor 8 malah menyerang senjatanya. Dan juga cara bergeraknya bukan seperti kaiju, tapi lebih mirip manusia. Meski begitu, Kapten Ashiro bilang, tipe apapun kaiju nomor 8, tugas mereka harus tetap menetralisirnya, alias membasminya. Tak lama setelah pembicaraan ini, tiba-tiba ada laporan dari Ikaruga, salah satu ketua peleton. Dia mengatakan ada informasi yang harus Kapten dan Wakil Kapten dengar, yaitu kaiju yang menyerang Ichikawa dan Iharu adalah kaiju yang sama yang muncul saat ujian. Dan saat mereka bertemu dengan kaiju itu, dia dalam wujud manusia. Wow, mengejutkan untuk Kapten dan Wakil Kapten. 方と思われるのですが、その怪獣が発見時、人間の姿をしていたと。 Lalu scene beralih ke sebuah jalan. Terlihat seseorang tengah berjalan seperti terluka. Dan dia adalah kaiju nomor 9 dalam bentuk manusianya. Tak lama seorang pengendara mobil datang. Dia menggelakson terus agar kaiju nomor 9 dalam wujud manusia ini minggir dari jalan. Kaiju nomor 9 lalu menoleh. Dia berniat menembak pria itu. Tapi kok nggak jadi? Kaiju nomor 9 malah mendekati pria itu. Lalu tiba-tiba dia berubah bentuk, kepalanya membesar dan dia memakan pria itu. Dan entah apa yang terjadi, tapi begitulah cara kaiju nomor 9 mendapatkan wujud manusianya, yaitu dengan memakannya. Scene berpindah di mana Ichikawa sudah siuman dari tidurnya. Di sampingnya ada Kafka dan Kikoru. Melihat mereka, Ichikawa bersyukur karena Kafka baik-baik saja. Kafka sedikit terharu mendengar itu. Ichikawa juga berterima kasih kepada Kafka karena telah menyelamatkan dia dan Iharu. 助けてくれて。なんでおっさんに礼言うんだ。 Kafka dan Kikoru terdiam. Kenapa diam? Lalu ada suara, kenapa berterima kasih kepada paman? Rupanya itu suara Iharu. Dia sedari tadi ada di dekat Ichikawa. Waduh, ini sih bisa ketahuan nih. Iharu bilang lagi, bukannya kaiju nomor 8 yang menyelamatkan kita. Semua orang jadi shock. Tapi Kikoru langsung menyanggah jika Ichikawa berterima kasih karena Kafka menemukan organ reproduksi Yoju. Untungnya Iharu si gigi lancu percaya omongan Kikoru. Hampir saja. Iharu bilang untuk kaiju dia sangat keren. Kafka jadi tersipu malu.
Tapi Iharu bertanya, "Kenapa kau tersipu malu, Paman?" Kikoru langsung memukulin Kafka. Aduh. Tapi untungnya Kikoru bisa ngeles lagi. Nasib baik ini adalah Iharu, jadi mereka bisa menipunya dengan mudah. Beberapa hari kemudian ada acara penyambutan atas kesembuhan Iharu dan Ishikawa, sekaligus sebagai perayaan kesuksesan misi pertama mereka. Tak tanggung-tanggung, untuk merayakan mereka akan makan-makan. Saat Kafka memanggil pelayan, dia bingung karena yang datang adalah makanan mewah, yaitu daging wagyu hitam Jepang tingkat A6. A6 ランク黒毛和牛霜降りコースお待ち。 Kafka terkejut mendengar A6. Pelayannya bilang, "Kami harus menyajikan yang terbaik pada pesta yang diatur oleh Haruichi-sama." Apa? Ternyata pesta ini diatur oleh Haruichi, padahal Haruichi sendiri memesan menu yang paling murah loh. Si koki bilang, "Bayar saja dengan harga normal." Widih, beruntung sekali. Kafka bertanya, siapa sebenarnya Haruichi? Kikoru mengungkapkan jika Haruichi adalah pewaris Izumotek. Ya, kalian tidak salah dengar. Dia adalah pewaris pabrik anti senjata kaiju terbesar di negeri ini. Gila cu, anak orang kaya cu. Bahkan Kikoru mengatakan jika dia jauh lebih kaya dari keluarga Kikoru. Waduh, gak nyangka sih, Haruichi ternyata anak orang tajir. Perayaan pun dimulai. Setelah Wakil Kapten Hoshina memberi sambutan, semua orang bersulang bersama. Mereka bercengkrama dan keakraban antar pasukan terlihat hangat. Ichikawa bilang kepada Wakil Hoshina jika dia senang melihat semuanya tampak bahagia. Tapi Wakil Kapten Hoshina mengatakan, "Jangan senang dulu Ichikawa. Pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai." Ichikawa bingung apa maksud dari Wakil Kapten Hoshina. Tak sempat berpikir, tiba-tiba terdengar keributan dari Kikoru dan Iharu yang sedang berdebat siapa yang paling hebat. Bukan hanya mereka, Aoi dan Haruichi juga saling menyalahkan. Bahkan si om-om Kafka dalam keadaan mabuk menyalahkan Haruichi atas suite perusahaan yang dia buat. Bukan hanya mereka, semua pasukan di ruangan itu juga ribut saling menyalahkan. Tapi Wakil Kapten Hoshina menjelaskan, yang terjadi sebenarnya mereka bukan bertengkar, tapi mereka membahas misi hari ini. Mereka saling mengamati dan mengevaluasi satu sama lain. Jadi semua orang di sini ingin jauh lebih kuat. Tapi karena mabuk, Aoi dan Kafka malah berdebat siapa yang paling kuat. Dan lagi mereka malah adu panco. Dan ya, sudah jelas lah ya siapa yang akan menang. Rupanya ini sudah menjadi tradisi tahunan oleh setiap rekrutan baru. Lalu scene berpindah memperlihatkan Haruichi sedang berbicara dengan koki yang menyiapkan makanan tadi. Dia mengucapkan terima kasih atas hidangannya. Lalu Dojima si koki membahas ayah Haruichi. Sepertinya Haruichi sedang ada masalah keluarga. Pembicaraan itu terdengar oleh Aoi, tapi Aoi tak mau ikut campur dan pergi ke toilet begitu saja. Lalu kembali ke dalam ruangan di mana Wakil Kapten Hoshina punya pengumuman penting, yaitu hari ini adalah hari yang ditunggu oleh Kafka Hibino. Karena kemarin dia dilihat sangat membantu dalam misi, dia akhirnya diangkat menjadi seorang petugas resmi. Yuhuu. Pengumuman ini membuat semua orang senang. Selamat ya buat Kafka, akhirnya jadi pegawai resmi. Tapi ingat, gaji dipotong tapera 3% ya. Haha. 日々のカフカ、防衛隊第3部隊へようこそ。 Besoknya, Kafka resmi dilantik oleh Kapten Ashiro. Dan Kapten Ashiro mengatakan, "Jangan senang dulu, jalanmu masih panjang untuk bisa bertarung di sisiku." Beuh, ternyata Kapten Ashiro masih mengingat janji masa kecilnya dengan Kafka. Duh, sainganmu berat Kikoru. Dan diungkapkan jika ternyata Wakil Kapten Hoshina lah yang merekomendasikan Kafka sebagai petugas seutuhnya. Aduh, baik juga ternyata si Wakil Kapten. Pada larut malam, seusai belajar di perpustakaan, saat Kafka keluar ruangan,
dia melihat lampu tempat latihan masih menyala. Saat dia melihat, ternyata di sana ada wakil Kapten Hoshina yang sedang latihan. Kafka melihat setiap gerakan dari wakil Kapten Hoshina yang sangat hebat. Kafka menyadari jika gerakan itu adalah gerakan yang digunakan untuk bertarung melawannya dalam wujud kaiju kemarin. Kafka yang melihat itu keringat dingin sampai terjatuh. Wakil Kapten Hoshina lalu menyadari kehadiran Kafka. Kafka mengagumi wakil Kapten Hoshina yang membuat orang merasa aman. Kafka bilang, dia akan melakukan yang terbaik. Tapi, jangan sombong dasar bodoh, aku tak berharap pada seseorang dengan 1% kekuatan. Begitu kata wakil Kapten Hoshina. Ini momen kocak sih. 1% のやつが戦力になるなんて思ってへんわ 1% くらいは期待しといたる Tapi wakil Kapten Hoshina berkata lagi, akan tetapi aku menaruh 1% harapan padamu. Lalu di atas awan sekelompok kaiju tengah terbang. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Tapi di atas kaiju itu ada kaiju lain seukuran kaiju nomor 8 dan 9 dan dia bisa berbicara. Dia bilang, bersiap untuk mendarat. Kampret, episode 8 pun selesai. Aduh, kenapa sih? Penasaran banget tahu itu siapa? Kaiju mana lagi nih? Ya, sabar dulu deh. Minggu depan kita akan tahu jawabannya. Jadi, pantengin terus RWBB Plot biar kamu nggak ketinggalan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.